Selamat datang di channel kami Berkelana. Belajar di kelas Andi dan Bona. Hari ini kita akan bahas apa, Mas Andi? Kita akan membahas tentang aplikasi ESPM. Nah, nanti dalam ESPM ini sebenarnya kan selama ini kan teman-teman kan kalau ngirim ESPM kan lewat email nih. Nah, sering email itu ada yang double atau bagaimana. Ya, nah, betul. ini nanti kita gantikan yang pengiriman dosen lewat email dan bisa harus kita konfirmasi ke nomor ESPM. Nah, itu kan kadang agak membutuhkan waktu lama. Nah, ini ada aplikasi yang baru dari kantor pusat namanya ESPM. ESPM itu semacam portal yang nanti fungsinya untuk teman-teman Satker mengupload file SPM ke dalam portal tersebut untuk di-download di KPPN seperti itu. Terus Satkernya nggak usah nanya-nanya lagi ya, jadi dia bisa lihat statusnya di situ ya. Nah, ya harusnya nanti teman-teman bisa lihat SPM yang sudah dikerjakan atau yang sudah dikirimkan oleh Satker itu nanti akan muncul statusnya apakah sudah diproses oleh KPPN ataukah ditolak. Walaupun ditolak juga nanti alasannya apa nanti jelas di sana. Pada video kali ini kita ada 3 bagian nanti. Pertama nanti bagiannya ada yang untuk aktivasi user, yang kedua nanti untuk proses pengiriman SPM-nya, nanti yang ketiga kita nanti bahas terkait dengan monitoring status SPM yang sudah di-upload oleh Satker. Oke. Kita mulai dari aktivasi ya. Nah, kita mulai dengan aktivasi dulu. Nah, sebelum aktivasi saya jelaskan dulu di SPM ini untuk Satker ada dua jenis user. Pertama usernya untuk PPSPM. Dia nanti fungsinya hanya untuk monitoring saja. Yang kedua, nanti ada usernya punyanya si petugas KIPS. Nah, petugas KIPS yang biasanya dia tugasnya mengantarkan SPM ke KPP, nanti dia tugasnya untuk upload file-file SPM itu ke ESPM. Untuk yang usernya PPSPM, nanti dia usernya hanya kode Satker saja. Terus kalau untuk yang petugas KIPS yang fungsinya untuk upload, nanti dia username-nya itu kode yang di bawah barcode KIP itu ditambah dengan kode Satker seperti itu. Pasti pada bingung kan? Nah, ini kita coba aja yuk. Langsung aja kita buka ESPM-nya. Mas Andi. Nah, tampilan ESPM nanti seperti ini ya. Nah, di sini nanti dia minta username sama password. Nah, password username di sini yang saya sebutkan tadi untuk yang petugas KIPS itu dari kode barcode KIPS. Nah, kita coba lihat barcode KIPS-nya dulu. Nah, kode barcode KIPS itu yang ada di bawah ini nih, yang ada JU atau JW sekian ini tanpa yang ada bintangnya tidak perlu dituliskan, disambung dengan kode Satker. Huruf besar semua ya? Huruf besar semua. Jadi Bang Koye izin ya. Kita masukkan kode KIPS-nya. Jadi kita akan coba aktivasi untuk user KIPS terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, untuk passwordnya dia masih standar. Password standarnya itu tahun anggaran 2020. Kita langsung login. Nah, ada keterangan login berhasil di sini. Oke, setelah login apa yang kita lakukan? Nah, di sini ada keterangan user Anda belum aktif. Silakan ubah dahulu password defaultnya. Nah, setelah kita login ini, user kita belum bisa kita gunakan. Langkah yang harus kita lakukan sebelum kita menggunakan aplikasi, kita harus aktifkan user kita. Cara aktivasinya, kita klik OK dulu. Kita masuk ke di sini yang menu yang kode usernya ini. Di bawah di sini ada profil. Nah, kita update data profilnya. Nah, di sini kita diminta untuk mengisikan nomor NIK, email, nomor handphone, password lama, sama password baru. Nah, NIK kita isikan nomor KTP-nya. Saya sudah izin ya.
Jadi dalam pengisian data user ini semua harus diisi dari mulai nick, lalu email, nomor HP, password lama, password baru. Ada 5. Password barunya ketentuannya gimana Mas Andi? Untuk passwordnya dia ada kombinasi huruf dan angka. Itu aja. Berarti nggak harus besar kecil, nggak harus ya? Nggak ada. Kalau dia sudah ganti password, bisa ganti password lagi Mas? Untuk penggantian password, jika misalnya udah ganti password dan Satker lupa, dia harus mengajukan surat permohonan ke KPPN, nanti kita resetkan passwordnya. Nanti yang reset kita ya? Iya. Berarti setiap KIPS bisa punya satu user ya Mas Andi ya? Nah, defaultnya kami mendaftarkan usernya itu, jadi Satker tidak perlu mendaftarkan ulang, kita sudah daftarkan semua dari jadi setiap orang yang punya KIPS pasti punya user ESPN. Oke. Tersimpan user. Nah, di sini ada keterangan berhasil. Kita login ulang dengan password yang sudah kita ganti tadi. Wah, maksudnya salah Mas. Passwordnya salah, udah besar, kecil tadi masih berasa. Oke, berhasil ya. Nah, inilah menu-menu untuk proses aktivasi ini sudah selesai ya. Jadi yang tadi kan waktu kita login pertama belum muncul nih menu-menunya di sini. Ada menu untuk upload, untuk menu monitoring. Nah, ini kan tadi belum muncul. Nah, setelah kita ganti password, barulah muncul menu-menu ini untuk kita bisa gunakan aplikasi ESPN ini. Jadi kalau ada Satker nanya nih, Mas boleh nggak diganti passwordnya? Kalau nggak diganti passwordnya nanti dia nggak bisa muncul menu-menunya ini. Jadi harus diganti ya. Terus satu lagi nih, yang dari 2 hari ini banyak Satker yang nanya waktu registrasinya bagaimana caranya. Nah, itu masalahnya. Seharusnya setiap Satker itu tidak perlu melakukan registrasi. Banyak Satker yang malah registrasi ulang, padahal kita sudah bikinkan usernya, tinggal login aja, tidak perlu registrasi. Banyak Satker yang mengklik tombol registrasi ini. Nah, kalau klik tombol registrasi ini malah tidak bisa punya usernya, harusnya, karena ya semua user sudah kita bikinkan semua, bukan pakai menu yang tombol registrasi, tapi langsung login di menu ini dengan usernya yang kode barcode KIPS plus kode Satker, passwordnya standar sesuai dengan surat dari KPPN, baru diaktifasi dengan passwordnya masing-masing. Oke, jangan salah ya. Jadi harus login, ganti password, bukan registrasi. Oke, silahkan Mas Andi dilanjut. Nah, ini mungkin untuk aktivasi user sudah selesai. Kita lanjut ke step berikutnya. Langkah yang kedua, bagaimana cara Satker bisa mengupload SPM ke si ESPM ini. Berarti user PPSPM ini sama aja ya aktivasinya Mas ya? Kalau user PPSPM sama saja. Jadi, cuman username-nya nggak beda ya? Nah, cuman username-nya itu saja yang diganti. Oke. Oke, lanjut Mas. Berikutnya untuk aktivasi ESPM kita login dulu. Nah, untuk proses upload SPM, caranya di menu ini, di menu upload tanpa DS. Kita tinggal klik di sini. Di sini ada menu untuk upload SPM-nya. Jadi, aplikasi SPM ini hanya untuk mengupload SPM saja. Kalau misalnya Satker mau daftarin kontrak, terus mau surat-surat yang lain, masih tetap seperti yang biasa, di email ke
kppn.padang@kemenq.go.id. Jadi dari yang email-email kemarin itu yang digantikan ESPM hanya untuk proses upload SPM-nya saja. Dia hanya pengajuan SPM dan lampirannya ya. Dan lampirannya. Kalau rekon gaji gimana? Rekon gaji masih tetap ke email cso.padang@kemenq.go.id. Nah, untuk proses upload SPM ada tiga hal yang perlu diupload. Pertama, ADK SPM-nya, ADK SPM yang biasa teman-teman buat dari aplikasi SAS itu yang transfer ADK SPM. Terus ini ada menu untuk upload soft copy SPM. Soft copy SPM itu scanan SPM dan dokumen pendukungnya. Semua dokumen pendukung nanti dijadikan satu dalam formatnya zip dan nanti diuploadnya di menu yang kedua ini. Yang ketiga, ini ada yang baru nih, mungkin dari teman-teman banyak yang belum tahu, yaitu upload rekap SPM. Upload rekap SPM nanti dia formatnya CSV. Nah, upload rekap SPM yang format CSV ini hanya bisa dihasilkan dari aplikasi SAS yang versi 20.04. Kalau versi yang sebelumnya masih belum bisa membuat file yang CSV ini. Berarti langkah awal sebelum kita melakukan SPM kita harus update dulu SAS-nya ya, 04 ya Mas? Ya, kalau kita masih pakai SAS yang versi 2 atau 3 dia tidak bisa membuat file yang CSV tadi ya. Sedangkan CSV ini wajib ya, Wajib. di SPM. Jadi kalau 3 file ini belum lengkap, Satker tidak bisa melakukan upload data. Seperti itu. Oke. Ini setiap SPM untuk inject pinnya satu-satu atau bisa dalam banyak SPM? Nah, jadi kan, jadi satu kali upload ini dia satu kesatuan. Kan di situ ada ADK SPM, soft copy sama rekap. Nah, kalau kita transfer SPM kan biasanya bisa lebih dari satu. Yang penting tipe suppliernya sama, terus jenis SPM-nya juga sama. Dia bisa dijadikan satu ADK SPM. Nah, kalau satu ADK SPM di situ isinya ada 3, ya soft copy-nya harus kita 3 buah SPM itu kita jadikan satu file kelengkapan SPM-nya. Di zip itu ya? Di zip itu. Tapi nggak boleh lebih dari 30? Maksimal 30 MB. Nah, di dalam zip itu semua kelengkapan diisikan ya. Jadi misalnya untuk SPM gaji, terus misal Satkernya belum rekon gaji. Nah, berarti nanti di dalam situ diisikan file GPP-nya segala macam dimasukkan ke dalam file zip-nya itu. Atau misalnya SPM yang kontraktual, Satker mau sekalian adendum kontrak. Nah, nanti ADK kontrak dan cetakan segala macamnya dijadikan satu ke dalam format yang zip itu. Berarti di dalam zip itu ada PDF SPM, ada PDF SSP, ada PDF GPP-nya, ada file GPP-nya kalau gaji, kalau file kontrak ada PDF kontraknya, karwas register realisasinya, kalau ada adendum, ADK adendumnya di zip juga jadi satu. Dalam satu zip itu. Oke. Jadi yang tadi untuk pengiriman SPM dengan ESPM ini, Satker harus update aplikasi SAS-nya yang versi 04. Nah, ini kita coba pakai yang versi 03 dulu ya. Nah, pakai versi 03 ini, kalau kita belum update, nanti kita ADK CSV-nya kita tidak bisa bikin ADK yang CSV itu. Nah, ADK CSV itu nanti dia terbentuk pada saat kita transfer ADK SPM ke KPPN seperti biasa dari menu user SPM, menu utility. Pada saat kita pembuatan ADK SPM-nya, kita ini ambil contoh SPM gaji induk tanggal 15. Ada 2 SPM. Kita klik transfer dua-duanya. Nah, ini kan ADK yang terbentuk hanya ADK SPM saja, CSV-nya nggak bisa. Nah, makanya biar terbentuk kita update ke yang versi 04-nya dulu. Jadi kita update dulu ya Mas ya? Kita update dulu. Kita keluarkan dulu aplikasinya. Kita buka file update-annya. Seperti biasa ya, kalau kita update aplikasi, klik kanan, Run as Administrator. 2000 years later. Kita login ke aplikasi SAS-nya.
Ini setelah update 04 ya tadi. Jadi kita nggak tunjukin cara bikin SPM karena caranya sama aja, sampai inject pin sama aja, bedanya cuma pas proses transfernya aja. Ini versinya 04 ya? Versinya udah versi 04 nih. Masukin tanggal SPM-nya. Ini ada 2, jadi satu kali pengiriman bisa lebih dari 1 SPM, nggak harus satu kali pengiriman 1 SPM, nggak bisa satu kali pengiriman. Kalau memang ini jenisnya sama bisa jadiin 1 kali. Berarti kalau dia punya ADK SPM-nya lebih dari 1, berarti dia ngirimnya uploadnya lebih dari 1 ya? Ya, jadi pengiriman ini per ADK SPM. Kalau ADK SPM yang kita kirim ada 2, misalnya yang satu Gaji tipe pegawainya 03, yang satu yang bendahara, itu nanti 2 kali upload. 2 kali upload ya. Seperti itu. Oke. Kita klik lanjut. Nah, ini bedanya ya. baru terbentuk. Nah, kalau ini karena di komputernya nggak muncul ini ekstensinya, dia nggak kelihatan. Teman-teman mungkin tahunya cuman ini Microsoft Excel saja. Padahal ini kalau kita tunjukkan ininya, dia formatnya CSV. Nah, ini Z kode satker, tanggal, bulan, tahun, bulan, tanggal, titik CSV. Nah, inilah yang nanti diupload ke SPM. Jadi kita sudah punya 2 file nih, ADK SPM sama ADK CSV. Yang kita butuhkan tinggal 1 file lagi, yaitu dokumen-dokumen SPM-nya. Berarti CSV ini kalau yang nggak ada, misalnya Mas kok nggak ada CSV-nya, berarti belum update. Update versi 04 ini. Mas CSV-nya nggak ada tapi adanya Excel, nah, itu sama aja berarti ya. Jadi mau yang tadi filenya Excel atau .csv, pokoknya kalau ada file Excel dengan namanya sama dengan nama SPM-nya sama, berarti itu yang file yang diupload di CSV. Nah, untuk yang kelengkapan dokumennya masih sama aja ya. Jadi ini kan tadi kita yang ambil contohnya ini untuk SPM gaji. Nah, SPM gaji berarti kelengkapannya ya ini ada ADK SPM yang sudah diinjek, terus ini file GPP-nya, ini juga file GPP-nya, terus ini cetakan SPM dan lampiran SPM-nya. Jadi SPM tetap dicetak, ditanda-tangan, di-stempel, terus habis itu di-scan, dan kelengkapan lainnya seperti kalau untuk gaji ya daftar perubahan pegawai, terus ini rekapitulasi dan lain-lain masih seperti biasa. Nah, itu nanti semuanya dibikin PDF, dijadikan satu file, satu folder. Kita zip jadi satu ya. Nah, nanti udah dikumpulin ke dalam satu folder ini, baru kita zip. Cara zipnya berarti ini sama ADK CSV sama SPM tadi enggak ya Mas ya? Enggak, di luar. Ini cuman ADK yang dibutuhkan aja, misal ADK GPP, ADK kontrak yang kita terbitkan tadi, terus cetakan-cetakan segala macamnya kita jadikan satu folder, barulah nanti ini kita jadikan zip. Nah, untuk zip di komputer kita ini kebetulan pakainya WinRAR, makanya caranya tinggal klik kanan, add to archive. Nah, ini pilihan di sininya, kita pilih yang formatnya zip. Terus untuk namanya di sini juga ada aturannya ya, nggak sembarang kita bikin nama nanti. Oh gitu. Nah, ini untuk sementara kita kasih nama ini dulu. Nanti pas sudah selesai filenya terbentuk, baru nanti kita ubah namanya. Nah, untuk penamaannya itu dia harus sama dengan si ADK SPM-nya ini. Jadi ada Z-nya sekian-sekian ini. Oh, jadi jadi kan kita nanti kan butuh 3 file ya. Ya. 3 file ini ada ADK SPM, terus soft copy SPM yang format zip dan CSV. Nah, ketiga ini nanti nama filenya sama semua. Kita ambil nama filenya dari si ADK SPM itu tadi.
Nah, ini Z sekian-sekian ini kita samakan untuk merubah nama dari yang zip ini tadi. Kita bisa ini di Klik kanan, klik kanan rename. Nah, ini nanti kita kan udah keblok seperti ini, kita tinggal copy. Klik kanan, copy. Terus kita lari ke file zipnya, kita klik kanan, kita rename, kita kasih nama sama dengan yang tadi, tinggal klik kanan, paste. Oke. Nah, ini kita udah punya 3 file. Nah, untuk memudahkan kita pindahkan ini satu tempat aja, biar nanti pas kita upload kita nggak bingung nyari-nyari tempatnya. Nah, ini Itu ada batas maksimalnya zipnya. Tadi. nah, nanti itu setiap ADK ini maksimalnya adalah 30 MB. Di sini udah ada keterangannya. Untuk yang .spm maksimal 30 MB, yang zip juga 30 MB, CSV-nya juga 30 MB. Nah, nanti misalnya Satker satu ADK spam ada 10, terus filenya juga besar-besar. Nah, nanti kalau bisa itu kalau memang nanti file itu lebih dari 30 MB terpaksa ADK SPM kita pisah. Jadi misalnya ada 10 ADK SPM, lampirannya banyak-banyak, pas kita jadikan zip ternyata ukuran lebih dari 30 MB, ADK SPM harus kita ganti, kita pisahkan. Jadi misalnya 5 SPM 5 SPM atau bagaimana seperti itu. Oke. Nah, ini kita sudah Kalau lebih dari 30 MB gimana Mas? Nggak bisa diupload ya? harusnya pada saat kita upload nanti dia gagal. Gagal ya? Gagal. Nah, ini kita tadi udah punya 3 file, kita coba upload ya. Oke. Kita klik menu browse ini, kita cari tempatnya. Tadi tempatnya ada di folder aplikasi SAS, terus di menu sini ADK tipe 3 sini. Nah, ini yang tadi kan yang saya klik pertama kan yang SPM, kita ambil yang SPM nya dulu, open. Nah, ini ADK SPM berhasil diupload karena masih memenuhi standar di bawah 30 MB. Oh, keterangannya di bawah Ada gitu di bawah ya? sini. Hilang langsung keterangannya. ya? Langsung hilang. Gitu. Harus cepat-cepat dilihat ya. Terus berikutnya ADK zip-nya. Kita klik browse sama caranya. Nah, ini langsung ketemu filenya. Kita open. Nah, ini agak besar ya, lama dia jalan. Nah, ini upload lampiran berhasil. Oke. Nah, berikutnya kita upload yang CSV-nya. CSV-nya. Nah, ini upload berhasil. Hasil ya? Nah, Oke. ini jangan sampai salah ya penamaannya. Jadi misal kita coba upload file yang namanya bukan ini, nanti dia biasanya akan nolak. Nah, ini kita coba yang ini deh. Nah, ini file tidak sesuai. Oh, iya. Kalau dia Tolak tidak ya. sesuai, langsung ketolak dia. Makanya penamaannya harus yang sesuai. Nah, kalau namanya sesuai, nanti dia berhasil uploadnya. Nah, setelah tiga-tiganya berhasil upload, baru kita klik tombol yang simpan. Nah, ini ada keterangan, saya bertanggung jawab atas resiko apabila di kemudian hari terhadap tuntutan atas transaksi pengeluaran negara atas beban APBN yang berasal dari arsip data komputer atau ADK atau soft copy dokumen yang saya sampaikan melalui aplikasi ESPN. Nah, ini sama tanggung jawabnya ada di petugas KIPS-nya itu. Kalau misalnya ada file yang istilahnya SPM palsu atau bagaimana. Berarti waktu ngirim tuh petugas KPPN tahu ya siapa yang ngirim ya? Nah, karena ini ada keterangan upload berhasil di sebelah Di pojok kanan tadi ya? kiri kanan bawah ini. Nah, setelah ini berhasil, nanti dia akan masuk ke ESPN-nya petugas di KPPN. Nah, kita kan tadi udah upload ya. Nah, kita lihat status datanya. Si SPM yang udah kita upload tadi itu udah sampai di KPPN, prosesnya sudah sampai mana. Nah, menunya Caranya gimana tuh Mas? Nah, caranya di sini kan tadi kan kita pakai menunya kan menu yang upload tanpa DS ini. Nah, itu gunanya kan untuk yang upload tadi. Nah, untuk pengecekan data kita pakai menu yang bawahnya yang proses tanpa DS. Kita klik di sini, ada menu SPM konversi. Nah, ini muncul data yang sudah kita upload tadi. Nah, di sini ada keterangan data KIPS. Nah, data KIPS ini adalah data KIPS dari yang user penguploadnya tadi.
kan ini kan yang upload tadi kan atas namanya Henrico. Henrico. Nah makanya kalau KIPS yang JU9 ini sama dengan kode barcode si KIPS-nya si Bang Henrico ini. Nah tadi kan kita baru upload satu ya, satu kali upload ada 2 SPM. Yeah. Nah di sini ada keterangannya. Yang kita tadi upload ada 2 SPM. Nah kalau ini kan statusnya baru upload, berarti dari teman-teman di KPPN belum proses, belum membuka. Nah nanti pada saat teman-teman di KPPN memproses, nanti statusnya bisa berubah. Nah kita pantau status ya di sininya, apakah sudah diterima, apakah tertolak atau diterima. Nah nanti teman-teman lihat statusnya di sini. Nah dari rincian ini pun bisa saja nanti kan ada 2 SPM, satunya ditolak, satunya berhasil. Nah untuk melihat rinciannya, diklik tombol yang plus warna hijau ini. Kita klik tombol plus ini. Nah nanti ada rincian SPM yang tadi diupload. Berarti rinciannya per SPM ya? Rinciannya per ada SPM. nomornya. Nah nanti di sini ada status per SPM-nya. Ini kan dua-duanya ada belum dikonversi. Nah nanti kalau ada yang ditolak, berarti yang ini nanti berhasil, yang ini nanti ditolak atau kebalikannya, atau ditolak semuanya atau diterima semuanya. Dilihat di rinciannya yang di sini ini tadi. Okay. Nah user untuk monitoring ini bisa 2 tempat. Bisa di usernya petugas KIPS, bisa juga di usernya PPSPM. Jadi PPSPM bisa juga memonitor apa yang sudah dikirimkan seperti itu. Menunya sama mas? Menunya sama, menunya di menu proses tanpa DS ini. Jadi user PPSPM sama user KIPS bedanya di sini nih, di menu upload ini. Kalau usernya PPSPM dia tidak mempunyai user upload. Menu upload. Ya tidak ada menu uploadnya. Adanya cuman menu proses untuk memonitor ini aja. Okay. Nah ini proses untuk memonitor SPM kita sudah diterima di KPPN, proses sudah sampai mana, sudah ditolak atau sudah diterima. Nah biasanya kan teman-teman sering nanya tuh, telepon Mas Bona atau telepon saya, SPM saya kok udah di email dari kemarin belum masuk. Nah itulah, nanti teman-teman bisa langsung cek di sini sendiri. Tapi kalau penolakan konversi ya, kalau penolakan di belakang validasi tetap di Sakato ya. Nah, yang perlu diperhatikan ada satu lagi nih, yaitu waktu pengiriman SPM. Nah, jam berapa aja tuh? Nah, waktu pengiriman SPM masih sama ya, jadi jam 7.30 sampai dengan pukul 12.00 di hari kerja. Nah, ini ada tambahannya lagi nih, Mun. Ya, mana mas? Tambahannya, KPPN hanya punya kuota untuk terima SPM itu satu hari 250 SPM dari semua satker mitra kerja KPPN. Jadi misalnya baru jam 10 nih, tapi pas kita upload gagal, berarti kuota di KPPN udah terpenuhi, udah 250 SPM yang udah diterima di KPPN. Nah, kalau udah kayak gitu ya berarti kita harus upload di hari kerja berikutnya. Makanya teman-teman harus cepet-cepet upload lah, jangan sampai keduluan sama satker lain untuk upload SPM. Pagi-pagi udah upload. Gitu. Berarti kalau kayak gini tinggal 248 lagi gitu ya mas? Nah, berarti untuk hari ini udah masuk 2 nih. Masuk 2, tinggal kuotanya 248 SPM lagi di hari ini seperti itu. Oke. Sip. Ada lagi mungkin dari aplikasi ini, Mas Andi? Mungkin aplikasi ini cuman ini saja ya. Nanti teman-teman tinggal terima. Nah nanti di sini ada keterangan petugas konversinya siapa yang terima, ada namanya di sini. Sama nanti teman-teman bisa download tanda terima SPM-nya. Nanti setelah SP2D-nya muncul di Omspan, teman-teman kirimkan berkas hard copy SPM-nya dilampiri dengan tanda terima SPM seperti biasanya. Oh, berarti dokumen hard copy-nya tetap dikirim setelah SP2 terbit SP2D ya? Setelah SP2D masih sama. SP2D cek di Omspan. Cek di Omspan. Mungkin itu saja, Bang. Oke, gitu aja ya. Berarti kelas hari ini udah ditutup. Seri berikutnya mungkin nanti kita akan buat-buat lagi kalau ada. Terima kasih telah menonton channel ini. Jika video ini bermanfaat, silakan subscribe, komen, like, dan share. Jangan lupa jaga kebersihan, Jauhi keramaian, dekati pasangan di rumah aja. Saya Andi, saya Bonan. sampai bertemu di berkelana berikutnya. Musik!